bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. Saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Berlangsung di hotel dengan sejarah perjuangan di Surabaya. Deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlangsung meriah. Hanya dalam tempo 3 hari Anies dan Muhaimin bersepakat untuk melenggang bersama-sama dalam kontestasi Pilpres 2024. Partai Demokrat spontan merespon dengan robekan baliho Anies di beberapa daerah. Sementara Prabowo Subianto menyebut aroma pengkhianatan sambil berkali-kali menyindir Muhaimin Iskandar. Anies Muhaimin bersatu, goodbye AHY Prabowo. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Malam Mbak Nana, malam Mas semuanya. Umam. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasekjen Partai Demokrat Bang Irwan Feko. Selamat malam Bang Irwan. Selamat malam Mbak Nana. Ada juga Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Selamat malam Bang Taslim. Malam. Dan ada juga Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Gus Jazilul Fawait. Selamat malam Gus Jazil. Malam, amin, amin. Saya nggak boleh nih nggak mengamin. Nanti kayak berpihak, makanya saya tadi nggak mau mengaminkan. Dan saya langsung saja ya, karena malam ini kita kasih kesempatan lebih luas nih untuk para narasumber. Jadi nggak ada teman-teman mahasiswa. Saya mau langsung saja. Yang pertama ke Bang Taslim dulu. Bang Taslim, Anies Baswedan akhirnya memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Caimin mengatakan dalam pidatonya bahwa hanya butuh 3 hari untuk sepakat deal memilih Anies bersama-sama di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya Pak Surya Paloh sempat mengatakan bahwa pengumuman cawapres itu akan di ujung. Kenapa kesannya terburu-buru? Iya, jadi ini kan dinamika yang sedemikian cepat, tapi yang dikatakan Pak Muhaimin itu dealnya 3 hari. Tapi kalau proses pembicaraannya ini Pak Jajil jadi saksi sejarah dengan Wakil Ketua Umum Nasdem itu sudah sekian bulan. Terus menerus baru terakhir saya ikut komunikasi dengan Pak Bambang. Jadi pembicaraan kita sudah sedemikian matang sampai kepada kesimpulan kita merasa ini momentum yang tepat. Momentum harus direbut. Tentu dengan segala konsekuensi. Nah, maka terjadilah peristiwa Kamis Selasa malam, Pak Jajil datang ke Nasdem, Rabu kita kerja, disepakati deklarasinya di pahlawan itu? Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan. Jadi semua acara di Surabaya itu kita serahkan kepada PKB, kita cuma ikut. Kemudian berubah lagi di Hotel Yamato. Sampai akhirnya kita berangkat hari Sabtu dan terjadilah seperti sekarang ini. Ini momentum yang baik. Pak Surya itu kan selalu mengatakan hari baik, bulan baik. Nah, kita menemukan di hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2023. Oke, Pak Taslim, tadi Anda katakan bahwa komunikasinya sudah terjalin lama. Artinya Nasdem mengakui bahwa selama mengikat koalisi dengan Demokrat dan juga PKS, Nasdem diam-diam main mata di belakang komunikasi dengan PKB. Diam-diam main mata, bukan diam-diam. Kita terbuka semua komunikasi. Kan Demokrat juga ketemu dengan PDIP, Pak Surya kita ke Hambalang. Itu komunikasi dengan silaturahmi dengan siapa saja semua jalan. Tidak ada, itu bukan diam-diam, bukan diam-diam. Tapi kemudian kita selalu mengatakan kita masih butuh waktu untuk penetapan cawapres ini untuk mencari yang terbaik. Nah, kami merasa sudah menemukan. Maka waktu itu kita tawarkan deklarasi. Artinya memang kalau misalnya kita lihat Pak Surya Paloh datang ke Hambalang, komunikasi dengan Pak Prabowo dengan Gerindra itu terbuka, tapi komunikasinya dengan PKB kan tidak pernah diekspos. Juga terbuka. Apakah memang kemudian itu komunikasi yang terjalin selama ini dilaporkan ke Demokrat? Tidak pernah diekspos, tapi pertemuannya kan pertemuan terbuka antara Pak Jajil dengan Wakil Ketua Umum. Kita komunikasi kita terbuka dengan siapa saja. Tapi komunikasi itu disampaikan ke Demokrat?
selama proses komunikasi Nasdem dengan PKB itu? Tidak semua komunikasi kita harus sampaikan. Kan setiap personal partai itu melakukan komunikasi. Yang rutin, yang resmi dilaporkan itu adalah hasil dari tim 8. Karena tim 8 sudah terikat dalam sebuah perjanjian kerjasama antar partai, 3 partai. Kalau dengan Pak Jajil sendiri, saya dengan yang lain itu biasa saja, dan komunikasi itu selalu terjalin. Kita mau mengatakan sekali lagi, kita mau cari yang terbaik. Kita belum terikat dengan siapapun. Kita tapi kan belum sudah terikat tanda dengan tangan piagam koalisi. Betul. Bertiga, kemudian Betul. membangun koalisi ataupun komunikasi di Betul. belakang yang sudah Betul. tanda tangan piagam koalisi. Piagam Masa nggak perlu koalisi itu, menyampaikan piagam koalisi ke partai-partai itu, koalisi piagam lainnya, koalisi Demokrat itu dan PKS? poin 4 mengatakan wakil presiden ditunjuk, diumumkan oleh Anies Baswedan. Dan dalam proses kita dengan PKB misalnya, itu Pak Anies kemudian yang pergi kepada Ketua Dewan Suro PKS. Kalau menurut Sudirman Sais, Pak Anies juga yang berulang-ulang melakukan komunikasi dengan Pak Ahy yang kemudian tidak terhubung. Jadi ini kita masih dalam koridor perjanjian kerjasama antar partai. Jadi menurut Nasdem tidak melanggar etik ya ketika Tidak sudah melanggar mengikat etik, kita piagam koalisi bersama dengan Demokrat dan PKS, kemudian di belakang menjalin komunikasi intensif dengan PKB. Itu jadi kan tidak ada etik yang dilanggar ya. Itu tidak melanggar etik karena yang lain ya kan, partai yang dalam koalisi yang lain juga melakukan komunikasi. Maksudnya Demokrat dengan PD Perjuangan? Dengan banyak lah, bukan hanya PKS juga melakukan komunikasi. Kita semua melakukan. Saya mau ke Gus Jazil. Gus Jazil, berarti diakui bahwa komunikasi yang terjalin antara Nasdem dengan PKB sudah dilakukan sejak lama. Kabarnya memang sudah sejak setelah Lebaran itu ya, komunikasi itu terjalin antara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bang Ahmad Ali, dengan Anda, Wakil Ketua Umum PKB juga. Ya, tentu komunikasi, tapi komunikasi menceritakan keadaan masing-masing. Curhat. Kita kan kondisi berbeda. di koalisi masing-masing. Ya. Jadi koalisi kami seperti ini, kami mengikat janji. Apakah bisa mendorong kami untuk supaya koalisi kami segera menetapkan pasangan begitu kan? Ternyata ya tidak juga. Artinya nggak berhasil. 1 tahun lebih ya? Tidak berhasil ya. Pada akhirnya mungkin melihat PKB ini mulai mau patah hati. Sementara Nasdem juga belum menemukan cawapresnya. Nah, mungkin di situ momentumnya. Jadi meskipun komunikasi panjang itu tidak menentukan apa-apa. Makanya ketika Gus Muhaimin di Harla PKB ini mengatakan takdir yang akan menentukan. Jadi ini hanya jalan takdir saja. Jadi komunikasi-komunikasi yang ada tidak spesifik. Jadi hanya komunikasi biasa. Toh Nasdem dengan PKB ini kan dalam satu koalisi pemerintah. Seperti halnya juga Gerindra. Jadi tidak spesifik bicara soal bagaimana ke depan, enggak. Jadi justru PKB juga ingin mencari solusi-solusi dari keadaan yang ada. PKB berupaya, kita menggunakan istikharah, kita datang ke kiai, berkeliling dengan Pak Prabowo, kemana-mana. Untuk segera dapat ditentukan. Namun keadaan berkata lain. Akhirnya takdir berkata lain. Jadi kira-kira begini, pada ujungnya kemudian semua ikhtiar ini ada jalannya sendiri-sendiri. Nah, PKB mengambil jalan ketika pada posisi PKB harus segera menentukan. Kami juga mendapat tekanan dari stakeholder, dari ulama, dari kiai, bagaimana kabarnya. Nah, setelah keadaan seperti itu, menemukan momentumnya, makanya cepat. Jadi Pak Muhaimin bilang 3 hari, bukan karena proses yang panjang, tapi karena momentumnya tepat. Momentumnya itu perubahan nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju, itu menjadi salah satu momentum yang menguatkan tekad PKB untuk check out. Bukan, untuk berpasangan dengan Anies. Setidaknya kalkulasi-kalkulasi kan dilakukan. Jadi para kiai, kami itu pasti meskipun para kiai bukan pengamat politik, itu tahu tanda-tanda alam. Apa tanda-tanda alam? Salah satunya ketika PAN, ketika Golkar masuk, itu mereka pesimis semua. Jadi dari situ sebenarnya sudah PKB ingin check out ya? Bukan ingin check out, hitung-hitungan para kiai. Hati-hati Pak Muhaimin tidak dapat jodoh. Peluangnya Muhaimin kecil ketika PAN dan Golkar bergabung. Persis. Nah, oleh sebab itu kami meskipun para kiai yang ada di pesantren bukan ahli politik, tapi ahli membaca tanda-tanda. Makanya tanda-tanda itu yang kemudian, ya selain tanda-tanda doa tentunya.
Mereka kita kerahkan, memang kita kerahkan di ujung itu untuk istikharah dan berdoa agar perjuangan PKB lancar. Ternyata lancarnya bukan bersama koalisi yang lama atau koalisi yang lama terus diperbaharui, namun kemudian mendapatkan jalan di sini. Kemudian para kiai kita konsultasi. Kita konsultasi, bukan kita tinggalkan. Kiai beristikharah itulah yang terbaik. Karena sudah hasil istikharah tentu kita tidak timbang-timbangannya bukan berdasarkan lembaga survei apa tidak. Berdasarkan kebutuhan pada perjuangan ke depan. Yang dititipkan kepada Gus Muhaimin. Ya, tapi kan pada saat kemudian PKB menjalin komunikasi intensif dengan Nasdem, PKB tidak merasa bahwa ada etika yang dilanggar ya. Ketika sudah tanda tangan piagam koalisi dengan Partai Gerindra selama 1 tahun lebih, meskipun dikecewakan, kemudian di belakang menjalin komunikasi intensif dengan Nasdem, tidak ada etika yang dilanggar ya? Etika itu ada ruang dan waktu. Ya. Jadi bagi seorang suami istri, telanjang di jalan pasti tidak beretika. Tapi di dalam kamar boleh. Ya. Bahkan diwajibkan supaya apa? Maksudnya apa nih poinnya? Nah, maksud saya jangan gampang soal etika. Bahwa ini tidak etis, ini etis. Lihat ini bukan bentuk pengkhianatan juga ya? Lihat dulu konteksnya. Kita ini sudah 12 bulan. Etika apalagi yang harus kita pertanggungjawabkan di situ? Kita juga sudah konsultasi dengan para kiai untuk terus berjuang dengan Pak Prabowo. Kita juga sudah kemana-mana keliling. Nah oleh sebab itu ini bukan soal etika, tetapi kepentingan perjuangan para kiai itu bermuara pada Nasdem. Bermuara pada Nasdem. Kita ingin putarkan dulu ya satu pernyataan dari Ketua Umum PKB dan juga Ketua Umum Partai Gerindra. Kita putarkan bersama ini. Dengan saya bergabung dengan Pak Anies ini tentu mempermudahlah teman-teman di sana untuk segera mengambil keputusan. Jadi alasan Anda tidak menjadi cawapresnya Pak Prabowo atau tidak kunjung dipilih menjadi cawapresnya Pak Prabowo itu alasan Anda kemudian berpasangan dengan Mas Anies? Iya tentu saja salah satu alasannya, tetapi yang lebih penting adalah kebersamaan dengan Pak Anies ini sudah satu gagasan, satu ide, satu gerakan yang tinggal melanjutkan saja. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Hidup semuanya, hidup Gerindra, hidup PKB. Bang Andre, ini tadi Caimin jelas ya dalam wawancara khusus saya pertama kali setelah Anies dan juga Muhaimin dideklarasikan sebagai pasangan baca pres dan juga bacawa pres, Caimin mengatakan bahwa alasan utama beliau check out dari koalisinya Pak Prabowo karena tidak kunjung dipilih sebagai cawapres, dan tadi ketika masuknya Golkar dan juga PAN itu memperkecil peluangnya Caimin. Dan tadi Pak Prabowo membalas bahwa ini ada aroma pengkhianatan. Kalau menurut PKB ini nggak ada etika yang dilanggar ketika 12 bulan sudah bersama. Gimana? Jadi gini, tentu pilihan politik PKB kami hormati ya. Ya kita hargailah pilihan Gus Jazil dan teman-teman. Ya kami tentu hanya bisa mendoakan semoga sukses dan tetap kita punya silaturahim terjaga dan komitmen kita bersama supaya iklim demokrasi tetap sejuk, aman dan sentosa, pemilu yang riang dan gembira bisa kita jaga. Itu satu. Yang kedua, saya mengutip kalimat Gus Jazil juga sesaat sebelum deklarasi. Beliau diwawancara pas di Hotel Majapahit kalau tidak salah. Beliau menyampaikan bahwa komunikasi selama ini baik dengan Gerindra, tidak ada satupun pasal piagam kerjasama yang dilanggar oleh Gerindra. Jadi memang soal belum jodoh saja kata beliau. Dan memang itulah faktanya bahwa kami selama bekerja sama dengan PKB, alhamdulillah tidak ada satupun yang kami langgar atau kami khianati atau kami tinggalkan kawan seperjuangan. Alhamdulillah komunikasi tetap baik ya. Dan tadi Pak Prabowo dalam pidatonya, kebetulan saya hadir di Jakarta Theater itu pas deklarasi Partai Gelora hari Sabtu yang lalu. Paginya sebelum Gus Jazil deklarasi, itu Pak Prabowo masih tetap menyampaikan hidup PKB.
dan beliau menyampaikan bahwa insya Allah teman-teman PKB akan kembali hadir bersama kita. Oke, tapi kok tadi di awal dikatakan bahwa aroma pengkhianatan itu ditujukan kepada PKB nggak? Enggak lah. Oke, itu ditujukan kepada siapa kalau nggak begitu? Pak Prabowo sudah menyampaikan, bahkan ketua harian kami juga sudah menyampaikan pernyataan resmi Partai Gerindra itu pertama kali dikeluarkan oleh ketua harian kami Pak Dasko, ya. Itu sudah menyampaikan kami menghormati. Jadi tidak merasa terhianati? Enggak. Tapi kalau tidak merasa terhianati, kenapa ada pernyataan ada aroma pengkhianatan? Enggak. Tidak Jadi ada. itu ditujukan untuk siapa, Bang Andre? Enggak ada, Pak Prabowo tidak menunjukkan hal itu untuk PKB. Yang jelas komunikasi kami sangat baik dengan PKB meskipun kita saat ini belum berjodoh. Tapi kesel lah pasti, ditinggal. Masa udah koalisi 12 bulan masa nggak ada dalam kesel-keselnya politik ditinggal? itu ya kadang kita bersama, kadang kita berpisah, hal itu wajar dalam demokrasi. Untuk itu kita harus terus memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat. Yang jelas begini Nana, meskipun saat ini saya dan Gus Jazil bukan dalam satu perahu atau satu barisan, insya Allah kalau memang Allah mentakdirkan, kalau jodoh pasti bertemu, insya Allah PKB akan kembali bersama kami. Tapi saya ingin tanya ya, Gerindra merasa kecewa nggak dengan proses check outnya PKB yang seperti itu? Nggak, kan PKB juga pamit baik-baik dengan kami. Memang rencananya malam itu Pak Gus Muhaimin ingin ketemu dengan Pak Prabowo, tapi kan Gus Jazil sudah menjelaskan ada kendala teknis, karena Gus Muhaimin harus ke Jombang. Nah, sehingga akhirnya ada utusan PKB yang berkomunikasi dengan pimpinan Partai Gerindra. Berarti artinya sudah disampaikan ya? Disampaikan. Memang rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin memang batal, karena ada kendala teknis yang disampaikan Gus Jazil. Tapi PKB sudah mengirim utusan untuk bertemu dengan pimpinan Partai Gerindra, menyampaikan sikap resmi PKB secara ofisial kepada Partai Gerindra. Dan kami sangat menghormati hal itu. Dan kami meyakini kalau jodoh Nana, meskipun muter-muter, insya Allah kita ketemu di ujung nanti. Ini responnya Gerindra berbeda sekali dengan responnya Demokrat. Kalau Gerindra terlihatnya sepertinya lebih santai, lebih bisa menerima check outnya PKB. Tapi kalau Demokrat lebih berapi-api begitu ya. Sekarang juga sudah lebih santai. Sudah lebih santai, sudah move on ya. Meskipun kemarin sempat berapi-api. Karena responnya ini beda sekali dan itu di publik juga terlihat sekali responnya berbeda. Gimana? Enggak, kita hari ini Ketua Umum kami Mas Ahaye pidato dengan yang hati yang luar biasa, patriot sejati dan memberikan pesan kepada seluruh kader untuk segera move on dan memberikan pesan bahwa memang tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita besar. Walaupun di sisi lain juga memberikan pesan bahwa kita bisa menang, bisa sukses tanpa harus mengorbankan nilai-nilai etik, nilai-nilai moral, nilai-nilai kehormatan, apalagi nilai persahabatan. Oke, jadi maksudnya apa? Menurut Demokrat ini check outnya Nasdem dan juga Mas Anies ini melanggar etik. Karena kalau menurut Nasdem itu tidak melanggar etik. Ya, kalau kita kan sangat menyampaikan di awal bahwa ada proses kerjasama yang sesuai yang diatur pada Piagam Perjanjian Kerjasama itu, ada proses yang tidak jujur dan mengingkari komitmen dan kesepakatan. Yang mana? Ya, kita kan berharap bahwa siapapun yang akan menjadi cawapres Anies dan Anies akan menetapkan cawapres itu, tetapi semuanya dibahas secara terbuka di tim 8 dan dilaporkan ke Ketua Umum. Oke, jadi Demokrat selama ini tidak tahu bahwa Nasdem dan juga PKB berkomunikasi diam-diam di belakang? Ya, itu memang nggak dibahas di tim 8. Ya, nggak disampaikan ya ke Demokrat ya? Ya, tetapi sekarang Mbak Nana, kita ini pengen terus komitmen membangun, mendorong perubahan dan perbaikan yang besar di bangsa ini, sehingga kami lebih fokus ya menatap ke depan. Ketua Umum kami tadi sudah menyampaikan selamat kepada pasangan Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres Pilpres 2024 dan juga mendoakan semoga sukses. Saya pikir kita nggak usah lagi balik ke belakang. Ayo kita sama-sama memberikan pendidikan politik yang baik untuk bangsa ini, karena saya barusan dari Kaltim nih Mbak Nana. Saya pada saat acara dengan generasi muda di Kaltim, mereka itu bertanyakan apakah begini wajah politik kita gitu. Kok gini? Gimana? Ya, kita dipertontonkan pendidikan politik yang tidak benar, karena mereka juga melihat bahwa harusnya proses-proses politik itu dibangun dengan baik, termasuk juga proses-proses penentuan
calon. Jadi proses penentuan Anies dengan Muhaimin itu tidak dibangun dalam proses yang baik begitu? Ya kan mereka bisa melihat bagaimana sebuah koalisi dibangun dalam waktu yang begitu lama gitu ya. Dan terbuka semuanya, termasuk kita juga tadi disampaikan Pak Hermawi, iya benar kita komunikasi didatangi oleh Pak Prabowo, kemudian menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. iya, dan kita semua lapor. Kita lapor dengan semua ketua umum dan disampaikan di tim 8 gitu. Tapi Demokrat tahu bahwa selama ini Nasdem berkomunikasi dengan PKB? Kita nggak tahu, nggak tahu. Oke, jadi itu tidak pernah disampaikan ya. Saya akan putarkan ya pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat tadi siang. Untuk pertama kalinya AHY bicara soal Anies dan juga Muhaimin. Apalagi pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa. Tidak bisa hanya diputuskan begitu saja dalam hitungan menit oleh segelintir orang. Partai Demokrat telah mengingatkan untuk tidak sekali-kali melakukan fait accompli atau dalam tanda kutip memaksa Partai Demokrat untuk menerima sebuah keputusan yang sepihak tanpa melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Ini maksudnya pernyataan ini belum move on? Udah gimana? Atau merasa bentuk kekecewaan bahwa merasa di fait accompli? Masih ada lanjutan. Sudah move on, sudah move on. Jadi tapi merasa di fait accompli kan? Merasa disudutkan dengan pilihan disodorkan harus menerima atau menolak begitu pasangan Anies Muhaimin. Mas saya menjelaskan respon kader. Jadi wajar kemudian kalau kader Partai Demokrat kemudian ada kecewa. Mas AHY sendiri kecewa nggak? Enggak, kita nggak pernah kecewa karena Mas AHY tidak dipilih sebagai cawapres. Kalau kader wajar kecewa. Kita kecewa proses koalisi perubahan persatuan dalam penentuan cawapresnya ini tidak jujur dan mengingkari komitmen dan kesepakatan. Itu saja. Sekarang udah move on, kita akan berpartisipasi dalam Pilpres 2024 ini. Kita akan coba berkomunikasi dengan koalisi yang ada, ya. Dan kami berharap bisa juga kemudian berkontribusi terhadap pembangunan bangsa ini. Bang Irwan, kalau memang Mas AHY tidak merasa kecewa ya, kenapa kemudian sulit sekali untuk diajak berkomunikasi dengan Mas Anies? Karena dalam wawancara khusus saya, setelah deklarasi Anies Baswedan mengaku dia sudah bertemu dengan Presiden PKS, Ketua Majelis Syuro PKS, tapi sulit sekali untuk minta waktu dengan AHY, tidak diterima. Berkomunikasi bagaimana? Orang dia mengutus timnya. Itu etika kehormatannya tuh di mana? Saya pikir politik itu memang untuk meraih kekuasaan, tetapi kalau kemudian politik itu menerabas ya etika, moral, kehormatannya, buaya di sungai juga berkuasa, Mbak Nana. Jadi maksud saya ada kemudian proses-proses yang harus kemudian dihargai bersama, jangan disandra. Masa kemudian diputuskan di belakang ketua umum, di belakang tim 8 kemudian disodorin untuk sepakat. Ini kan kalau dibahas, apalagi komunikasinya sudah sejak berbulan-bulan kata Pak Hermawi tadi dan Bang Jajilul, ya harusnya itu sudah disampaikan di tim 8 dibahas karena kita terbuka selama ini membahas Mbak Hopipa membahas nama-nama lain, termasuk kalau Caimin dibahas di situ, kita juga akan paparkan kan ada parameternya yang sudah dibangun. Survei ya. Ya parameter survei kan maksudnya? Bukan parameter bagaimana menentukan cawapres. Dan kita semua sepakat bahwa cawapres ditentukan oleh Mas Anies. Bang Hermawi, jadi ada proses-proses yang merasa oleh Partai Demokrat ini di fait accompli. Jadi Demokrat seolah-olah disodori harus menerima atau menolak pasangan Anies Muhaimin. Sementara di belakang sudah diputuskan oleh segelintir orang. Esensi yang baru dikatakan oleh teman Demokrat ini adalah semua sudah move on, mari kita lihat ke depan. Tapi prosesnya tadi yang masih dibahas nih. Sudahlah proses, sekarang sudah move on. Sekarang kita menatap masa depan yang lebih baik. Bagaimana mengejar ketertinggalan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Tapi bahwa prosesnya bermasalah dan memfait accompli Demokrat sudah selesai. Nggak merasa itu? Sudah selesai. Tadi Partai Demokrat sudah mengatakan sudah clear. Tadi pidato Pak AHY juga sudah ucapkan selamat. Ya, itulah proses komunikasi politik. Politik itu selalu seperti itu. Kadang-kadang kita nggak dapatkan semua yang kita mau. Kadang-kadang hari ini kecewa, besok kita tertawa lagi. Itulah politiknya. Andre ini kalau ketemu saya selalu tertawa, tapi saya nggak tahu juga hatinya seperti apa.
ada pesan Mas Ahaye yang sangat baik untuk bangsa ini tadi di pidato beliau. Bagaimana kemudian kita fokus ke depan, karena bisa jadi di dalam momentum tertentu ke depan kita kembali bersama-sama untuk kemakmuran bangsa ini gitu. Jadi sudah kita kemudian fokus ke depan ya, bersama koalisi fokus ke depan itu sudah benar. Ya, dan insya Allah Demokrat. Jadi udah ikhlas ya? Oh udah, kita move on Mbak, kita move on. Apa mungkin mendukung Mas Anies lagi? Saya nanti mau tanya ke Mas Umam ya, apakah ini hanya soal proses komunikasi yang salah saja, atau memang ini orientasi politik yang sejak awal Nasdem dan juga PKB sudah rancang di belakang Demokrat. Ini soal proses komunikasi yang salah atau memang orientasi politik? Jangan dijawab dulu Mas Umam, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.